Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas video yang beranggotakan dari saya Muhammad Apriansa, absen 23. Saya Nanda Salsa Putri, absen 3. Saya Rafa Nafisa, absen 26. Saya Salma Dinda Nuraini Tiono Putri, absen 31. Kami akan mempresentasikan mulai dari dampak positif pembangunan desa dan kota. Dampak positif dan negatif pembangunan desa dan kota. Dampak positifnya itu, kalau yang bagi kota itu, yang pertama, kota mendapatkan tenaga kerja yang melimpah karena banyak penduduk desa yang ke kota. Tenaga kerja tersebut biasanya gajinya murah atau kerja secara fisik. Yang kedua itu ada penduduk kota yang banyak menyebabkan terjadinya perdagangan yang besar. Hal ini disebabkan karena penduduk itu merupakan potensi konsumen yang baik untuk memasarkan produk-produk hasil produksi, makanya di kota banyak kita temui mall atau supermarket. Yang ketiga itu ada pembangunan kota menjadi lebih cepat karena dukungan sumber daya manusia yang melimpah pada semua sektor kehidupan. Yang keempat itu ada munculnya banyak sekolah dan perguruan tinggi yang berkualitas. Karena persaingan yang begitu ketat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, maka banyak penduduk atau yang lain memilih lembaga pendidikan yang berkualitas. Dan yang kelima itu ada industri berkembang dengan baik. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja dan banyak konsumen yang ada di kota. Kalau dampak positif bagi desanya itu ada yang pertama kesejahteraan penduduk desa meningkat karena penduduk berhasil mengirimkan uang ke desa. Yang kedua itu munculnya penduduk desa yang punya pendidikan tinggi karena ada sebagian penduduk yang sekolah pada perguruan tinggi di kota. Yang ketiga itu adanya alih teknologi. Penduduk desa yang di kota akan memberikan pengetahuan kepada penduduk desa atau penyuluhan tentang teknologi yang sudah berkembang di kota. Yang keempat itu adanya perhatian dari pemerintah untuk membangun desa supaya pemerintah bisa sukses untuk menghambat laju urbanisasi. Dan yang terakhir itu adanya industri kecil dan keluarga yang berkembang di desa, karena penduduk kota yang kembali ke desa akan membuat industri skala kecil di desa di mana pengetahuan kerajinan itu dia dapatkan sebelumnya di kota. Dampak negatif dari pembangunan desa dan kota. Pertama, bagi kota. Banyaknya pengangguran yang ada di kota karena penduduk desa yang berurbanisasi mempunyai kualitas yang rendah, sehingga tidak mampu bersaing di kota. Muncullah tindak kriminal. Ini adalah akses negatif dari pengangguran, sehingga banyak orang yang gelap mata untuk melakukan tindak yang tidak terpuji untuk memenuhi kebutuhannya. C. Pemukiman kumuh yang semakin banyak dibangun di bantaran sungai, sehingga menimbulkan banjir dan rendahnya mutu kesehatan. D. Kemiskinan yang meningkat drastis di kota karena banyak orang yang tidak mendapat pekerjaan. Dan E. Kota semakin padat dan jalanan menjadi sangat macet, sehingga mobilisasi penduduk kota menjadi terganggu. Sedangkan dampak negatif bagi desanya adalah, pertama, desa menjadi sepi dan kekurangan tenaga kerja karena penduduknya pindah ke kota. Kedua, pembangunan desa menjadi terhambat karena kekurangan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, banyaknya fasilitas dan potensi desa yang terbengkalai. Misalnya adalah aliran irigasi menjadi tidak berguna karena banyak sawah yang ditanami karena petaninya pindah ke kota. Sedangkan yang keempat adalah industri kecil dan industri rakyat menjadi tidak berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga tidak bisa berkembang karena keengganan guru dan dokter untuk bekerja di desa. Upaya mengatasi ketimpangan desa dan kota. Yang pertama, ciptakan iklim investasi yang baik di desa-desa dengan membangun pabrik atau industri yang menyerap tenaga kerja banyak. Hal ini tentu saja dapat menuntut kesiapan sarana dan prasarana demi kelancaran usaha. Yang kedua, ubah kembali paradigma daerah otonomi yang hanya membuat raja-raja kecil tanpa memperkenalkan dan kemampuan suatu daerah untuk bisa mandiri.
Ketiga, tanamkan sejak dini sistem pendidikan jiwa entrepreneurship yang lebih mementingkan UMKM mandiri dibandingkan mencari lapangan kerja setelah lulus. Harus ada kerjasama antara Menteri Pendidikan untuk memasukkan kurikulum entrepreneurship dalam pendidikan kita. Permudahan kredit usaha mikro dengan bantuan pengusaha-pengusaha besar untuk membina pengusaha kecil skala mikro dalam mengembangkan usahanya. Hal ini terkait dengan jaringan pemasaran, pengenalan produk luar negeri, sampai bantuan skala ekspor. Dan yang kelima, giatkan kembali LSM-LSM untuk membina pemuda berbakat tetapi kurang kesempatan untuk mengembangkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki untuk sebuah usaha. Peran generasi muda dalam pembangunan desa dan kota. Dalam pembangunan sebuah desa, tugas pemuda tidaklah mudah. Karena permasalahan yang banyak, pemuda harus menciptakan inovasi yang tepat agar semangat perubahan desa tidak berbenturan dengan budaya dan istiadatnya. Bukan tidak mungkin permasalahan akan muncul dari para kaum tua yang mungkin adanya mispersepsi dengan cita-cita pemuda desa itu sendiri. Peran pemuda yang pertama adalah memperdalam ilmu dan pulang kembali untuk ke desa untuk menyampaikannya ke masyarakat. Dalam hal ini, pemuda desa yang merantau menempuh pendidikan yang lebih tinggi harus sadar bahwasanya mereka adalah pemuda yang beruntung yang dapat menempuh pendidikan lebih tinggi dan harus memiliki rasa terima kasih kepada desa dengan cara mengamalkan ilmu yang dia dapat guna untuk membangun desa kelahirannya. Tidak seperti ini, jika seorang bersekolah, maka hendaklah bersungguh-sungguh dan mengerti apa tujuan utamanya bersekolah, yaitu memperbaiki diri. Peran kedua adalah menjadi wakil terdepan dalam berbagai ajang kompetisi masyarakat. Kompetisi dini tidak boleh dipahami secara sempit, hanya sebatas sebuah perlombaan. Tetapi bagaimana pemuda yang memiliki daya saing yang handal dari segi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga desa ini diperhitungkan oleh masyarakat lain maupun pemerintah karena kualitas dan kuantitas pemuda yang ada. Peran ketiga, ikut aktif dalam berorganisasi dan mengorganisir diri dalam lembaga kemasyarakatan desa yang bisa menjadi wadah bagi teman-teman pemuda untuk berdinamika, menyalurkan ide, berkreasi dalam bidang olahraga, seni budaya, wirausaha, dan mengabdikan dirinya pada bidang lainnya. Peran keempat yaitu membangun sinergi dengan para sesepuh desa dan perangkat desa. Hal ini sangatlah perlu karena dalam sebuah desa sudah ada tatanan dan perundang-undangan yang mengikat baik tertulis maupun tidak tertulis. Keberadaan kaum sesepuh kadangkala akan menjadi penghambat gerakan pemuda jika tidak ada pendekatan yang mengedepankan rasa sehingga para tokoh memahami akan tujuan gerakan kaum muda itu. Keterlibatan perangkat desa sangat membantu jalannya organisasi pemuda sehingga permasalahan yang timbul bisa diselesaikan bersama. Peran yang kelima, memperkuat unsur keuangan organisasi. Pendanaan organisasi adalah ruh yang menggerakkan organisasi di samping anggota dan semangat bersatu dan membangun desa. Kalau tidak ada duit ya susah bro. Keuangan organisasi bisa diperoleh dari iuran anggota atau sumbangan. Sumbangan bisa dari perseorangan maupun institusi, misalnya dari pemerintah desa melalui kegiatan yang dibiayai oleh APB desa. Peran keenam yaitu mengingat pemuda sebagai agent of change dan agent controlling. Tantangan dalam proses pembangunan desa kedepannya sangat diperlukan pemuda dalam mengawasi serta mengontrol kebijakan maupun pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena selain pemuda memiliki idealisme yang tinggi, juga tidak banyak memiliki kepentingan terselubung dalam melakukan aktivitasnya.
Inovasi pembangunan desa kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Yang pertama yaitu ada program inovasi air sungai sebagai pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Contohnya saja, warga desa yang ada di Batang Uru, Mamasa, Sulawesi Barat membuat sebuah inovasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH dengan membuat program inovasi desa tersebut. Kini masyarakat desa di sana bisa menikmati listrik pada malam hari. Karena inovasinya tersebut, kini desa mereka menjadi penyedia turbin yang dipesan oleh daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur hingga wilayah Sulawesi. Yang kedua, ada program inovasi teknologi sumur yang sebagai ketersediaan air desa. Yang ketiga, program inovasi desa konservasi bambu untuk menjaga sumber mata air dan debit air embung pertanian. Yang keempat, ada program inovasi desa penyusun ulang informasi kepemilikan tanah warga. Yang kelima, ada program inovasi desa mengaktifkan kembali BUMDes yang dibekukan. Yang keenam, program inovasi desa mengubah limbah minyak goreng menjadi PAD. Yang ketujuh, ada program inovasi desa pemanfaatan tenaga ahli untuk pengembangan usaha desa. Yang ke-8 ada program inovasi desa membangun sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Yang ke-9 ada program inovasi desa membuka pusat kegiatan belajar masyarakat. Dan yang terakhir ada program inovasi desa BPJS Desa Mandiri. Sekian presentasi kita tentang desa dan kota. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.